Bayangkan, seorang janda kaya asal Jepang rela mengganti seluruh keyakinannya demi bisa menikahi seorang TKI dari Jawa. Bukan hanya itu, mas kawinnya diberikan hingga 200 juta rupiah. Tapi alasan dibalik semua ini, bukan soal uang, bukan soal status. Ini cerita yang akan mengubah pandanganmu soal cinta, pengorbanan, dan keajaiban tak terduga dalam hidup. Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, Rina, seorang TKI muda yang sudah puluhan tahun bekerja di luar negeri, akhirnya pulang kampung membawa segudang cerita. Namun, bukan hanya cerita kerja keras yang dia bawa, tapi juga sebuah kisah cinta yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Suatu hari, saat sedang membantu tetangga mengantar barang ke pasar, Rina bertemu dengan seorang wanita asing yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Namanya adalah Yuki, janda Jepang berusia awal 40-an yang sudah lama menetap di Indonesia. Penampilan Yuki sederhana tapi anggun, dengan senyum yang ramah namun penuh misteri. Yuki datang dengan sebuah permintaan yang membuat semua orang di kampung geger. Dia ingin menikah dengan Rina, seorang TKI Jawa. Tapi tentu saja, pernikahan itu bukan sekadar soal cinta biasa. Ketika berita ini sampai ke telinga warga kampung, berbagai komentar muncul, kenapa janda Jepang mau menikah dengan TKI biasa? Apa motifnya? Apakah ini hanya soal uang? Rina sendiri bingung. Bagaimana mungkin seorang wanita asing, dengan segala kemewahannya, memilih dirinya yang sederhana? Dan lebih aneh lagi, Yuki mengajukan syarat yang membuat Rina harus memikirkan kembali hidupnya. Yuki ingin menjadi mualaf, memeluk agama yang sama dengan Rina agar pernikahan mereka sah di mata agama dan hukum. Yang lebih mengejutkan, mas kawin yang ditawarkan Yuki bukan main. 200 juta rupiah, jumlah yang sangat besar untuk ukuran kampung kecil mereka. Tetapi, alasan sebenarnya dibalik semua ini jauh dari yang orang kira. Yuki bukan wanita biasa. Sebelum menetap di Indonesia, dia menjalani kehidupan yang penuh liku di Jepang. Pernah menikah dengan pria sukses, tapi pernikahan itu berakhir tragis setelah suaminya meninggal mendadak dalam kecelakaan. Sejak itu, Yuki hidup sendiri, mewarisi harta yang cukup besar, tapi hatinya terasa kosong dan sepi. Saat datang ke Indonesia, Yuki bukan hanya sekadar mencari kedamaian. Dia punya alasan lebih dalam yang membuatnya nekat mengambil keputusan besar ini. Salah satu sahabat dekatnya di Jepang pernah memperkenalkan cerita tentang seorang TKI Jawa yang sangat baik hati dan punya jiwa keluarga yang kuat. Cerita itu melekat di pikiran Yuki selama bertahun-tahun, terutama tentang kesetiaan dan pengorbanan yang seringkali tak terlihat oleh dunia luar. Ketika akhirnya bertemu Rina secara langsung, Yuki merasa ada sesuatu yang berbeda, kehangatan yang selama ini hilang dalam hidupnya. Rina bukan hanya sekadar TKI biasa, tapi dia sosok yang tulus, sederhana, dan penuh semangat. Itulah yang membuat Yuki berani melangkah lebih jauh. Namun, Yuki sadar perbedaan budaya dan agama bisa jadi penghalang besar. Di Jepang, pernikahan lintas agama dan budaya bukan hal mudah, apalagi di lingkungan konservatif seperti kampung Rina. Jadi, Yuki memutuskan untuk belajar tentang Islam dan akhirnya mengambil keputusan besar. Dia rela mualaf demi bisa menikahi Rina secara sah dan mendapatkan restu dari keluarganya. Keputusan ini bukan hanya soal formalitas, tapi juga bukti kesungguhan Yuki menerima seluruh dunia Rina, termasuk keyakinannya. Namun, di balik niat mulia itu, ada alasan lain yang tak semua orang tahu. Sebuah rahasia yang bisa mengubah segalanya, terutama ketika mas kawin sebesar 200 juta rupiah menjadi bahan perbincangan hangat. Kabar tentang niat Yuki menikahi Rina dengan mas kawin 200 juta rupiah menyebar cepat ke seluruh kampung. Semua orang penasaran, apa sebenarnya alasan Yuki mau memberikan uang sebanyak itu? Apakah Rina sekadar diperlakukan sebagai barang jual beli? Namun, ketika keluarga Rina mendengar kabar ini, reaksi mereka beragam. Sang ayah awalnya terkejut, bahkan marah. Baginya, uang segitu besar bisa dipakai untuk membangun rumah atau modal usaha, bukan cuma untuk mas kawin. Tapi dia juga bingung, apakah anak perempuannya benar-benar tahu apa yang dia lakukan? Ibunya lebih tenang, meski tetap ragu. Dia merasa Yuki seperti sosok yang baik dan tulus, tapi juga takut jika ini hanya alasan sesaat dari wanita asing yang tidak benar-benar mengerti kehidupan di kampung mereka.
Di tengah kebingungan itu, Rina sendiri mulai curiga. Apa benar Yuki sekadar ingin menikah demi formalitas dan uang? Atau ada alasan lain yang lebih dalam? Rahasia sebenarnya terkait 200 juta itu bukan sekadar hadiah atau simbol cinta. Ternyata, uang itu adalah bagian dari sebuah kesepakatan yang melibatkan Yuki dan keluarganya di Jepang. Sebuah warisan yang hanya bisa diterima jika Yuki menikah dengan seseorang dari keyakinan dan budaya yang sama. Lebih dari itu, ada tekanan besar dari pihak keluarga Yuki yang menginginkan agar dia kembali menyesuaikan diri dengan tradisi, tapi dengan cara yang berbeda, yaitu menikah dengan Rina dan menjaga warisan keluarga tetap aman. Yuki berusaha menjelaskan pada Rina dan keluarganya bahwa 200 juta itu bukan hadiah untuk membeli hati, tapi sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen yang serius. Namun, tidak semua orang mudah percaya. Ini menjadi awal dari perjalanan panjang yang akan menguji kepercayaan, kesabaran, dan pengorbanan di antara mereka. Keputusan Yuki untuk menjadi mualaf bukan perkara mudah. Di kampung kecil yang masih kental adat dan tradisinya, perubahan besar seperti ini menarik perhatian banyak orang, baik yang mendukung maupun yang mencemooh. Awal mula Yuki mulai belajar Islam, dia sering mengikuti pengajian di masjid dekat rumah Rina. Dia tekun belajar tata cara sholat, membaca Al-Quran, dan mengenal nilai-nilai agama yang selama ini asing baginya. Rina selalu mendampingi, menjadi guru sekaligus sahabat yang sabar. Namun, tidak semua orang menerima perubahan Yuki dengan tangan terbuka. Beberapa tetangga bahkan menyebarkan gosip bahwa Yuki hanya berpura-pura demi menikah dan mendapatkan uang mas kawin. Ada pula yang menganggap bahwa Yuki mengganggu tradisi setempat karena bukan asli dari kampung mereka. Yuki pun merasakan tekanan sosial yang cukup berat. Kadang dia merasa kesepian, jauh dari rumah dan budaya yang dulu dikenal. Tapi dia terus bertahan, berpegang pada niatnya untuk membuktikan keseriusan dan cintanya pada Rina. Di sisi lain, Rina merasa bangga sekaligus sedih melihat perjuangan Yuki. Ini bukan hanya soal agama, tapi juga soal keberanian melawan stereotip dan prasangka di lingkungan yang penuh dengan batasan. Selama proses ini, hubungan mereka semakin erat. Mereka saling menguatkan, belajar menerima perbedaan, dan membuka hati lebih dalam. Namun, tantangan terbesar belum datang. Ada satu kejadian yang hampir menggagalkan niat Yuki menjadi mualaf dan menikahi Rina. Sebuah ujian dari lingkungan dan keluarga yang akan menguji seberapa kuat ikatan mereka sebenarnya. Ketika Yuki semakin dalam mempelajari agama Islam dan berusaha menyesuaikan diri dengan adat kampung, muncul ujian berat yang tak diduga. Beberapa tetangga yang sebelumnya sudah mencurigai niat Yuki mulai membuka suara lebih keras. Mereka menganggap pernikahan ini bukan hanya soal agama dan cinta, tapi ada motif tersembunyi yang bisa membawa malapetaka bagi kampung. Ada bisik-bisik bahwa Yuki membawa pengaruh asing yang bisa mengganggu keharmonisan. Lebih parah, ada kelompok kecil yang mencoba mengancam Yuki secara langsung. Mereka mengatakan bahwa jika Yuki tetap memaksakan kehendaknya menikah dengan Rina, maka konsekuensinya akan berat, mulai dari diusir sampai disakiti. Rina yang mendengar ancaman ini sangat terpukul. Dia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Yuki. Namun, dia juga sadar bahwa jika mereka menyerah sekarang, semua pengorbanan selama ini akan sia-sia. Keluarga Rina pun ikut merasa terancam. Ayahnya, yang awalnya menolak pernikahan ini, mulai berpikir keras bagaimana melindungi keluarganya dari konflik sosial ini. Dalam keadaan penuh tekanan, Yuki menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Dia tidak goyah, malah semakin yakin bahwa keputusan menjadi mualaf dan menikah dengan Rina adalah jalan hidupnya. Untuk mengatasi ancaman tersebut, mereka mulai berdialog dengan tokoh adat dan tetua kampung. Rina dan Yuki berusaha menjelaskan niat baik dan kesungguhan mereka, serta harapan agar perbedaan bisa diterima dengan lapang dada. Proses ini tidak mudah dan penuh drama, tapi menjadi momen penting yang akan menentukan masa depan mereka. Setelah perjuangan panjang melawan prasangka dan ancaman, perlahan suasana mulai berubah. Beberapa tokoh kampung yang selama ini dia mulai angkat suara, memberikan dukungan kepada Yuki dan Rina. Mereka melihat betapa tulusnya niat Yuki, juga kesungguhan Rina dalam menjaga keharmonisan keluarga. Salah satu kejutan besar datang dari ustadz kampung yang selama ini menjadi guru agama Yuki. Ustadz itu menyampaikan bahwa perjalanan mualaf Yuki adalah contoh luar biasa tentang keberanian dan pengorbanan. Ia pun mengajak warga untuk membuka hati dan menerima perubahan demi kebaikan bersama. Keluarga Rina yang semula ragu juga mulai luluh.
Sang ayah mulai memahami bahwa cinta dan komitmen lebih penting daripada status sosial dan perbedaan budaya. Bahkan, ibunya mulai sibuk menyiapkan segala keperluan untuk pesta pernikahan yang sederhana tapi bermakna. Di tengah kebahagiaan itu, sebuah kabar mengejutkan datang dari Jepang. Keluarga Yuki mengirimkan surat resmi yang berisi restu penuh, sekaligus permintaan agar pernikahan segera dilangsungkan agar warisan keluarga bisa diteruskan dengan cara yang diinginkan. Namun, bukan cuma restu yang mereka terima. Ada juga tantangan baru yang harus dihadapi. Persiapan adat Jepang yang harus dicampurkan dengan adat Jawa, dan bagaimana menyatukan dua budaya besar itu dalam satu acara pernikahan. Meski berat, Yuki dan Rina menyambut semuanya dengan semangat dan harapan besar. Persiapan pernikahan Yuki dan Rina menjadi momen yang penuh warna dan tantangan. Mereka harus menggabungkan adat Jawa yang kental dengan tradisi Jepang yang sakral dan teratur, agar kedua keluarga dan tamu merasa dihormati. Di kampung Rina, keluarga dan warga sibuk menyiapkan berbagai keperluan adat Jawa seperti siraman, midodareni, dan pengajian. Semua dilakukan dengan penuh rasa gotong royong dan haru, karena mereka melihat ini bukan sekadar pernikahan biasa, tapi simbol persatuan lintas budaya. Sementara itu, Yuki juga berusaha mempersiapkan ritual Jepang yang penting bagi keluarganya. Meskipun harus belajar bahasa dan tata cara yang rumit, Yuki tidak menyerah. Ia menghubungi keluarga di Jepang melalui video call untuk berkonsultasi agar persiapan berjalan lancar. Salah satu momen yang paling menyentuh adalah saat Yuki belajar memakai kimono dan Rina mencoba mengenakan kebaya. Mereka saling bertukar cerita tentang arti pakaian tradisional itu dalam kehidupan mereka. Di tengah proses itu, muncul tantangan kecil. Perbedaan cara pandang soal tata cara pernikahan dan bagaimana mengelola ekspektasi kedua keluarga. Beberapa anggota keluarga Jepang mengharapkan acara yang sangat formal dan tertutup, sedangkan keluarga Rina ingin perayaan yang meriah dan hangat. Namun, dengan komunikasi terbuka dan sikap saling menghargai, akhirnya mereka menemukan titik tengah. Mereka memutuskan untuk menggelar dua acara, satu dengan sentuhan tradisi Jepang yang hikmat, dan satu lagi dengan pesta adat Jawa yang meriah. Momen ini mempererat hubungan antara kedua keluarga, sekaligus mengajarkan bahwa cinta bisa menyatukan perbedaan sebesar apapun. Hari pernikahan Yuki dan Rina tiba. Udara pagi di kampung kecil itu terasa penuh semangat dan haru. Warga datang berbondong-bondong, ikut merayakan momen yang selama ini dinantikan. Acara dimulai dengan prosesi adat Jepang yang hikmat. Yuki tampil anggun mengenakan kimono indah, sementara Rina berdiri di sampingnya dengan kebaya cantik. Momen itu terasa sangat magis, penuh dengan doa dan harapan dari keluarga kedua belah pihak. Setelah prosesi Jepang, giliran adat Jawa yang penuh warna dan kegembiraan. Tarian tradisional, gamelan, dan hidangan khas kampung menghiasi suasana. Semua orang tertawa, menangis bahagia, dan merasakan kebersamaan yang hangat. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sebuah kejadian tak terduga muncul. Tiba-tiba, datang seorang pria asing yang mengaku sebagai keluarga jauh Yuki dari Jepang. Dia membawa kabar mengejutkan, ada pihak yang menentang pernikahan ini dan mencoba mengajukan gugatan atas warisan keluarga Yuki jika Yuki menikah dengan non-Jepang. Situasi menjadi tegang. Semua mata tertuju pada Yuki dan pria itu. Rina yang melihat ketegangan ini merasa hatinya hancur, tapi dia tahu ini ujian terakhir mereka. Yuki dengan tegas berdiri dan menyatakan bahwa cintanya kepada Rina adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat. Dia siap menghadapi segala konsekuensi demi hidup bersama wanita yang dicintainya. Momen itu menjadi titik balik. Dukungan dari keluarga dan warga kampung menguatkan mereka, dan pihak yang menentang akhirnya mundur setelah melihat keteguhan hati Yuki dan Rina. Hari itu berakhir dengan kebahagiaan yang luar biasa, sekaligus pelajaran berharga tentang keberanian, cinta, dan komitmen sejati. Setelah hari pernikahan yang penuh suka duka, Yuki dan Rina mulai membangun kehidupan baru bersama. Mereka menghadapi segala tantangan sebagai pasangan lintas budaya dan keyakinan dengan kepala tegak dan hati terbuka. Yuki, yang dulu janda kaya dari Jepang, kini menemukan makna baru dalam hidupnya, bukan dari harta, tapi dari cinta dan keluarga yang sederhana namun penuh kasih. Sedangkan Rina, yang dulu hanya seorang TKI biasa, kini menjadi simbol kekuatan cinta dan keberanian untuk melangkah ke masa depan yang penuh harapan. Mas kawin 200 juta yang sempat jadi perbincangan kini bukan lagi soal uang, tapi lambang komitmen dan tanggung jawab besar yang mereka emban bersama. Keluarga kedua belah pihak yang semula penuh keraguan kini saling menguatkan,
membuktikan bahwa perbedaan bisa dijembatani oleh cinta dan rasa hormat. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa cinta tidak mengenal batas budaya, agama, atau status sosial. Pengorbanan dan keberanian untuk menerima perbedaan adalah kunci kebahagiaan sejati. Komitmen yang tulus mampu mengalahkan segala rintangan dan prasangka. Kini, Yuki dan Rina menjalani hari-hari dengan penuh syukur dan semangat baru. Mereka aktif membangun komunitas yang harmonis, menginspirasi banyak orang untuk membuka hati dan menghargai keberagaman. Cerita mereka bukan sekadar kisah cinta, tapi juga perjalanan transformasi dari dua dunia berbeda menjadi satu keluarga yang utuh. Begitulah kisah Yuki dan Rina, dua jiwa yang berasal dari dunia yang sangat berbeda, mampu bersatu lewat kekuatan cinta dan keberanian. Yuki, wanita Jepang yang pernah merasakan pahitnya kehilangan dan kesendirian, memilih untuk mengubah seluruh hidupnya demi membangun keluarga baru bersama Rina, seorang TKI Jawa yang sederhana tapi penuh semangat. Keputusan Yuki untuk mualaf bukan sekadar langkah formalitas, melainkan bukti nyata tentang ketulusan hatinya menerima seluruh dunia Rina, dari budaya, agama, hingga tradisi yang berbeda. Mas kawin 200 juta yang sempat menjadi perbincangan, kini menjadi simbol tanggung jawab dan komitmen yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari prasangka lingkungan, perbedaan budaya, hingga ancaman yang nyaris menggagalkan kebahagiaan mereka. Namun, dengan tekad kuat dan dukungan keluarga serta masyarakat, mereka membuktikan bahwa cinta sejati mampu menembus segala batas dan rintangan. Kisah ini mengingatkan kita semua bahwa dalam perbedaan, ada kekuatan besar yang menunggu untuk ditemukan. Bahwa cinta bukan soal kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk menerima dan berjuang bersama. Kini, Yuki dan Rina menjalani hidup baru dengan penuh harapan dan kasih. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk membuka hati, menghargai keberagaman, dan percaya bahwa cinta adalah jembatan paling kuat yang bisa menyatukan kita semua. Terima kasih sudah mengikuti kisah mereka. Semoga cerita ini menginspirasi dan menguatkan Anda untuk selalu berani mencintai dan menerima perbedaan. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.